Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال رب العزة والجلال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا معاشر المسلمين والمسلمات أيها الآباء وأيتها الأمهات rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di kesempatan yang penuh berkah ini, di dalam tempat yang penuh berkah, di dalam sebuah ketaatan yang penuh berkah pula. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa tambahkan kepada kita keberkahan-keberkahan yang lainnya, dan juga berikan kepada kita manfaat dengan apa yang kita pelajari pada hari ini, pada saat ini, dan yang kemudian akan bisa kita amalkan di esok harinya insyaallah ta'ala. Ibadallah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita berada di akhir zaman. Zaman yang Nabi SAW telah memperingatkan kita dari fitnah ini. Beliau SAW mensifati fitnah akhir zaman ini dengan kata beliau, fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Fitnah yang seperti potongan gelap malam. Sangat gelap, tidak kelihatan. Beliau mewasiatkan kepada kita, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah tersebut. Bersegera, berusaha untuk beramal soleh sebelum muncul atau mendatangi kita fitnah yang membuat kita sibuk atau terjerumus, terjerambab ke dalamnya. Nabi SAW kabarkan bagaimana gonjang-ganjingnya fitnah ini. Bagaimana keadaan manusia berubah-ubah di akhir zaman. Ada yang di antara mereka merubah agamanya. Waliyadzubillah. Ada yang mereka menyimpang dari akidah sahihah. Keluar dari Islam menuju kekufuran. Nabi SAW bersabda, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Pagi hari mereka masih iman. Sorenya ya, mereka sudah kafir. Sorenya mereka mukmin, besoknya pagi sudah kafir. Mereka menjual agamanya dengan harta dunia, perbendaharaan dunia. Lihat bagaimana perubahan ini sangat cepat di akhir zaman. Dahsyat. Dalam satu malam, dalam satu siang,
pagi sore, sore paginya. Tiba-tiba sudah berubah keadaannya, keluar dari Islam menuju kekufuran. Mungkin kalau di zaman ini belum tentu ada yang seperti itu, tapi ada juga yang lebih rendah. Misalkan, yang mana mereka dahulu berpegang di atas sunnah, besoknya sudah malah berpegang di dalam jalan menyelisih sunnah. Yang sebelumnya berpegang teguh kepada tali Allah, sekarang malah memegang tali-tali yang dibuat oleh manusia. Mereka sebelumnya taat, sekarang menjadi ahli maksiat. Cepat sekali. Subhanallah. Hal ini bisa kita lihat betapa dahsyat fitnah yang ada pada zaman sekarang atau zaman kita ini. Dahulu dia meninggalkan sesuatu, berkeyakinan dia haram, gak mau sama sekali rumahnya dimasuki yang haram. Kemudian lewat beberapa waktu, dalam beberapa saat lagi, waktu yang lain lagi, tiba-tiba di rumahnya sudah dimasuki hal-hal yang munkar. Dulu dia nggak tahu jenis-jenis jual beli yang haram. Dia tahu muamalah yang suap. Dia tahu muamalah ribawi. Gak mau melaksanakannya. Selang waktu, tiba-tiba dia sudah menjadi ahlinya di dalam perbuatan atau transaksi yang berisi hal-hal yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermuamalah dengan hal tersebut. Dulunya menolak, sekarang menerima, malah mengambil, malah mendukung. Naudzubillah. Dulunya dia menghalangi istrinya untuk memakai pakaian-pakaian tertentu yang dia anggap haram. Enggak boleh seperti ini. Kemudian dia tahu fatwa-fatwa ulama bahwa itu juga haram. Tapi kemudian selang beberapa waktu, tiba-tiba sekarang dia diam. Sekarang dia merasa biasa saja. Sekarang dia merasa itu memang harus ditoleransi. Subhanallah. Inilah bagaimana contoh-contoh perubahan di zaman ini yang terjadi. Dan tidak ada yang di sana namanya sabat atau keteguhan. Sabat, keteguhan di dalam memegang agama ini. Gak ada sabat ala din. Gak ada keteguhan di dalam memegang agama. Seandainya dia tahu, dia gak akan menyelisih hal tersebut. Tapi subhanallah, dia enggan dan dia tinggalkan agama tadi, dia jual dengan sesuatu yang harganya murah. Ishtarawud dalalata bil huda. Dia menukar petunjuk dengan kesesatan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tugas kita sebagai seorang muslim di dunia ini, di kehidupan dunia ini adalah mengetahui al-haq, mencari al-haq, mengambilnya. Kemudian kita membutuhkan al-haq tersebut. Kita membutuhkan ilmu. Kita juga membutuhkan amal. Kita membutuhkan sabar. Kemudian istimsak, memegang terus hal tersebut. Jangan sampai dilepas. Itu yang dinamakan dengan sabat alal haq. Teguh di atas kebenaran. Dan ini penting sekali. Karena sabat ini dibutuhkan di hidup kita sampai mati kita. Di hidup kita, kita butuh sabat terus. Hatta ba'dal mamat, sampai kematian kita nanti, kita juga butuh yang namanya as-sabat. Keteguhan di dalam megang agama. Coba ketika kita nanti masuk ke kubur, kita membutuhkan yang namanya sabat ini. Datang kepada kita malaikat dua yang hitam. Ada yang agak kehijauan. Dan dia adalah hal tersebut memberikan pandangan yang menyeramkan, menakutkan. Ngeri. Hitam di warnanya, matanya biru. Matanya biru. Yang satu namanya munkar, yang satu namanya nakir.
Kenapa dinamai demikian? Artinya nakarah itu nggak diketahui, diingkari. Karena dua malaikat ini nggak pernah dilihat sama sekali. Shock pasti, kaget, ya. Tercengang. Ya. Ketika kita melihat pandangan tersebut, pasti seseorang ataupun kita masing-masing akan ketakutan. Oleh karenanya para sahabat ketika dikabarkan tentang berita Al-Munkar dan An-Nakir ini, mereka langsung menyeru kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Mereka bingung, kenapa? Karena di keadaan yang sangat menyeramkan tadi, ketika dia sudah didudukkan, kemudian ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan dicecar, ya. Subhanallah. Siapa yang bisa terus sabar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan enggak lupa? Ya. Kenapa? Kalau dalam keadaan-keadaan yang sangat menakutkan, mencekam, sering enggak kita lupa, Pak? Hah? Sering. Waktu ujian, ya, wis ngapalke, ya, wis diulang-ulang terus, tapi gara-gara grogi, entah dosennya menteleng atau gimana, ya, lupa semua. Ya. Nah, keadaan ini lebih mencekam daripada keadaan yang sebelumnya, ujian-ujian di dunia. Siapa yang bisa menjamin seseorang untuk terus sabar di dalam keadaan yang seperti itu? Subhanallah, para sahabat takut. Para sahabat takut. Karena keadaan itu bukan keadaan yang mudah. Bukan keadaan yang bisa dilewati dengan tanpa perlu susah. Harus memiliki usaha. Namun Nabi SAW sudah kabarkan kepada kita. Di antara jalan keluarnya, beliau memberitahukan dan menenangkan para sahabatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sahabat itu hanya terjadi dengan iman. Dengan la ilaha illallah, dengan kalimat tauhid, dengan merealisasikannya, dengan mengamalkannya, dengan mempraktekannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan orang-orang yang beriman. Berarti harus memiliki iman yang kuat. Dengan al-qaul as-sabit, dengan ucapan yang teguh, la ilaha illallah, di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, di kuburnya. Baik. Inilah sahabat yang kita perlukan di dalam menjalani zaman yang akhir ini. Zaman yang fitnahnya amat dahsyat. Inilah sahabat yang terus-menerus harus kita cari dan kita usahakan agar tidak pernah hilang dari sanubari kita. Inilah sahabat yang dibutuhkan oleh kaum muslimin di setiap zamannya. Jangan sampai dia hilang, jangan sampai dia pergi. Dia adalah keadaan yang bisa menolong musibah, cekaman, ketakutan, ancaman dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, kalau enggak ada sahabat itu, ya, gimana seseorang bisa bertahan ketika ada perang? Subhanallah. Perang yang dialami kaum muslimin, coba kita lihat perang Badar aja. Perang Badar itu kan, subhanallah, jumlah kaum muslimin berapa waktu itu? Cuma 300 sekian. Sedangkan jumlah kaum Quraisy, kafir Quraisy ada 1000 sekian. Di atas itu, 3 kali lipatnya. Mereka sombong sekali datang mengatakan, wallah demi Allah kita enggak akan pulang sebelum kita datangi itu Badar. Ya. Kemudian kita tinggal 3 hari di sana. Kemudian kita makan-makan sehingga kita bisa menunjukkan kekuatan diri kita. Sombongnya kaum kufar Quraisy.
Sedangkan ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya hanya berjumlah sedikit dan tidak membawa banyak pasukan, nggak ada, karena memang ini nggak direncanakan untuk perang. Jadi hanya sekedar jalan, kemudian harus ditemui. Subhanallah. Dan jumlah ini kalau kita bayangkan secara logis, secara ilmu matematika gimana? 1:3 kok bisa menang? Susah. Makanya Nabi SAW berdoa dengan doa yang amat sangat khusyuk lah. Beliau mengangkat tangannya tinggi-tinggi, kemudian berdoa, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, kabulkanlah apa yang sudah engkau janjikan kepadaku. Allahumma intuhlik hadhil asaba. Ya Allah, jika engkau binasakan kelompok ini, ya, fala tu'bad fil ardi abada. Setelah ini engkau enggak akan disembah lagi di muka bumi. Keadaan yang sangat mencekam. Ya. Karena ini gelombang pertama. Kalau kalah sudah. Ya. Dan ketika itu keadaannya kaum kufar Quraisy menguasai air. Ya. Jadi kalau perang, jenengan yang menguasai air lebih unggul kan. Ya. Mereka yang berada di posisi mendekati air, sumber mata airnya. Sedangkan kaum muslimin jauh dari air. Ya. Dan ketika itu enggak sehari, ya, muncul syaitan memberikan was-was kepada hati-hati kaum muslimin. Kalian katanya adalah aulia Allah, ya. Dan katanya di antara kalian ada Rasul, utusan Allah. Ya. Tapi sekarang yang menguasai air musyrikun, ya. Dan kalian sholat dalam keadaan, wah, yang nggak bisa toharoh, ya. Gimana itu? Ya. Subhanallah. Ini keadaan yang fitnah, ya. Dahsyat, susah. Gimana mau bisa menang? Tapi Allah berikan pertolongannya ketika kaum muslimin tetap sabar, ya, tetap teguh, berdoa, berusaha, berjuang. Ya. Allah turunkan hujan. Allah berikan rasa kantuk kepada kaum muslimin yang tadinya takut, mereka ngantuk, kemudian tertidur pulas, kemudian tenaganya kembali sehat. Dan yang lebih dahsyat dari itu, Allah kirimkan malaikat-malaikat sebagai pasukan penolongnya. Itu salah satunya ketika dia berjuang di atas iman. Dia berjalan di atas al-qaul as-sabit. Allah berikan jalan keluar ketika dia sabar. Coba kita lihat kasus yang lain lagi. Ketika ada perang, misalkan perang yang lain, perang Ahzab, ya, perang yang subhanallah, jumlahnya juga 3 kali lipat, 3.000 lawan 10.000. Madinah dalam posisi yang terjepit. Kalau masuk 10.000 selesai semua, tidak ada yang bisa selamat. Tapi kemudian Salman Al-Farisi memberikan usulan agar membuat parit, karena mereka orang-orang Persia biasa membuat strategi parit. Kemudian ide ini diterima oleh Rasulullah SAW. Mereka berjuang, berusaha meskipun dari jumlah sudah sangat jauh. Digalilah parit dalam waktu seminggu. Yang luasnya, lebarnya, ukurannya 4 kali 4, dalamnya 4, lebarnya 4, panjangnya 12 km. Di zaman yang tidak ada alat-alat. Jenengan aja kalau ke DPU sekarang belum tentu bisa. Subhanallah. Tapi mereka teguh, mereka sabar. Apa yang terjadi? Allah kirimkan pasukannya. Allah berikan jund, utusannya berupa angin yang membuat mereka takut, memporak-porandakan perkemahan mereka. Kemudian mereka tidak jadi berperang, sudah menang. Subhanallah. Ingat pula ketika kisah perangnya antara Talut dan Jalut.
di mana Talut ini jumlahnya juga lebih sedikit daripada Jalut di surat Al-Baqarah. Kemudian sebagian orang yang lemah imannya mengatakan la taqata lanal yauma bijaluta wa junudi. Enggak bisa kita menang lawan Jalut dan pasukannya. Kemudian orang-orang yang beriman mengatakan qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Berkatalah orang-orang yang yakin kalau dia akan bertemu dengan Allah, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak. Ternyata kuncinya apa? Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Kita membutuhkan sahabat ini. Lihat ketika perang Uhud.